Terima kasih Dokter Belva. Sudah kelihatan belum ya Dok ya? Oke, langsung mulai aja ya Dok ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman semua sudah menyempatkan waktunya untuk free class blok 2 dasar muskulo hari ini. Sama tadi ada dari Dokter Belva juga terima kasih atas kesempatannya. Jadi nanti aku akan hmm, memberikan beberapa hint soal EP sama mungkin untuk sokanya kali ya. Sokanya nanti aku bahas dikit aja gitu. Nanti untuk teman-teman yang mau bertanya mungkin boleh langsung aja nggak masalah. Atau mau nunggu sampai selesai juga nggak masalah. Gitu, langsung aja ya. Dari nomor satu. Manakah yang menjelaskan pentingnya konsep Secret Seven dalam anamnesis? Nah, jadi dalam anamnesis, ini dari pilihannya, yang A hanya prosedur rutin wawancara pasien, B fokus untuk melengkapi data administrasi dan layanan, yang betul adalah jawabannya yang D, untuk membantu dokter dalam mengambil keputusan klinis. Nah, definisi anamnesis dulu. Apa sih anamnesis itu? Dia merupakan kegiatan awal dalam setiap tahapan pemeriksaan klinis. Anamnesis ini dilakukan dengan teknik pemeriksaan yang dilakukan dengan wawancara. Wawancaranya dia antara dokter atau tenaga kesehatan dengan pasien. Dan menurut KBI, keterangan tentang kehidupan seorang klien yang diperoleh melalui wawancara dan sebagainya, riwayat orang sakit dan penyakitnya pada masa lampau. Itu dari definisinya dulu. Terus tujuannya. Tujuan anamnesis itu apa sih? Dia untuk mendapatkan data informasi tentang masalah kesehatan pasien yang digunakan untuk analisis permasalahan kesehatan pasien. Gitu. Untuk prosesnya, anamnesis yang baik itu mengacu pada pernyataan yang sistematis, mengacu kepada the fundamental four atau 4 pokok pikiran dan secret seven, 7 suci butir mutiara anamnesis. Apa sih fundamental four itu? Fundamental four itu adalah riwayat-riwayat yang harus kita tanyakan kepada pasien. Ada apa aja? Yang pertama ada riwayat penyakit sekarang. Apa Bapak yang dikeluhkan saat ini? Oh pusing dok, kayak gitu. Terus ada nggak keluhan yang lain? Nah, itu riwayat penyakit sekarang yang saat ini dikeluhkan pasien. Terus, selain riwayat penyakit sekarang, kita juga harus menanyakan tentang riwayat penyakit dahulu. Sebelumnya, Bapak pernah nggak mengalami seperti ini? Atau punya nggak Pak riwayat gula atau hipertensi atau darah tinggi kayak gitu? Terus kita juga harus menanyakan juga. Selain itu dari riwayat kesehatan keluarga, jangan lupa ya. Keluarga juga harus ditanyakan. Karena ada beberapa penyakit yang hubungannya dengan riwayat keluarga atau genetik gitu. Tanyanya, di keluarga Bapak ada nggak Pak yang mengalami penyakit serupa? Kayak gitu. Terus yang terakhir yaitu riwayat personal sosial. Personal sosial ini kita bisa menanyakan riwayat merokok pasien, pekerjaan pasien yang mungkin saja dari apa namanya dari perilaku kebiasaan pasien atau pekerjaan itu bisa mempengaruhi dari keluhan yang di pasien sekarang gitu. Nah, itu untuk the fundamental four. Lanjut ke Secret Seven. Secret Seven ini biasanya untuk menanyakan tentang riwayat penyakit yang sekarang gitu. RPS. Riwayat penyakit sekarang. Ada apa aja sih? Yang pertama, dari lokasinya dulu. Lokasinya di mana? Kualitasnya seperti apa? Kuantitasnya seperti apa? Terus untuk waktunya, waktu ini dibagi jadi 3, ada onset, durasi, sama frekuensi. Gitu.
Terus lanjut ke situasi dan kondisi saat terjadi. Terus yang keenam, faktor-faktor yang memperberat atau memperingan gejala-gejala, dan yang terakhir manifestasi gejala lain yang terkait. Contohnya, ada pasien datang nih dengan keluhan nyeri boyok, nyeri punggung, itu belakang. Tanyain dulu, saya ini dok, saya nyeri punggung dok. Punggungnya di bagian mana Pak, Bu? Gitu. Itu adalah lokasi gitu. Yang paling bawah sini loh dok, di bagian yang di boyoknya gitu. Itu lokasi. Terus yang kedua kualitasnya. Nyerinya seperti apa? Kayak gitu. Apakah seperti ditusuk-tusuk atau seperti diinjak-injak atau seperti apa Bapak? Kayak gitu ditanyakan itu kualitas. Terus kuantitas atau keparahan. Biasanya ini kita kalau apa namanya pasiennya mengeluhkan nyeri itu pakainya FAS namanya. FAS. Jadi kayak scoring untuk keparahan dari nyerinya. Misal Bapak, saya kasih skala dari 0 sampai 10, di mana 0 itu tidak ada nyeri sama sekali, atau 10, 10 itu di mana nyerinya maksimal, nyeri banget. Kira-kira keparahan nyerinya di nomor berapa? Nah, itu keparahan. Lanjut ke waktu. Waktu tadi ada 3, ada onset, durasi, sama frekuensi. Onset. Dari kapan Bapak merasakan nyerinya, nyeri punggungnya, nyeri boyoknya, itu dari kapan? Onset. Durasi. Sudah berapa lama? Berapa jam? Kayak gitu. Memberatnya itu sudah berapa jam terakhir kayak gitu. Terus yang frekuensi seberapa sering dia terjadi si nyeri itu. Nyerinya kambuh-kambuhan enggak, Pak? Kalau kambuh-kambuhan seberapa sering kambuhnya kayak gitu. Terus ditanyakan juga situasi dan kondisi saat terjadi. Waktu nyeri itu waktu Bapak ngapain ya? Kayak gitu. Oh ini dok waktu jongkok contohnya ya kayak gitu ya. Terus kalau nggak waktu ngambil barang di bawah tuh loh dok saya kan agak bungkuk nah itu nyeri kayak gitu. Terus atau enggak kadang dari duduk ke berdiri dok. Nah itu situasi dan kondisi saat terjadi. Lanjut, faktor-faktor yang memperberat atau meringankan. Kita juga harus menanyakan, eh nyerinya bisa diperberat dengan apa Pak? Kayak gitu. Atau mungkin jenengan untuk meringankan nyeri, jenengan mau ngasih apa Pak ke boyoknya kayak gitu. Nanti pasien biasanya jawab, oh, ini dok kalau ngangkat berat biasanya jadi tambah nyeri gitu. Itu memperberat. Kalau yang meringankan ini dok tak kompres dok biasanya tak kompres air dingin itu lumayan meringankan itu lumayan hilang. Nah itu yang meringankan. Terus kita juga tanyakan manifestasi gejala lain yang terkait. Jadi gejala lain yang terkait di sini adalah keluhan-keluhan lain yang nyambung ke keluhan utama pasien. Gitu. Contohnya kalau yang nyeri punggung tadi, nyerinya menjalar Pak, nyampe ke kaki enggak atau cuma di punggung aja kayak gitu. Itu yang manifestasi gejala lain. Ini untuk alur pikir anamnesis. Jadi kita melakukan pendekatan sistematis sehingga perlu diingat yang tadi fundamental four, riwayat-riwayat sama Secret Seven. Dan kita juga mulai berpikir organ mana sih sebenarnya yang terkena dan berpikir penyakit apa sehingga pengetahuan anatomi dan fisiologi harus dikuasai dengan baik gitu. Anamnesis ini juga menggunakan keterampilan interpersonal sehingga dibutuhkan pengetahuan sosiologi, psikologi, dan antropologi juga. Itu untuk anamnesis. Lanjut, nomor 2. Langkah awal dari Calgary Cambridge. Ini juga hampir sama juga sama anamnesis. Namanya langkah awal berarti yang initiating the session. Nah, aja ini langkah-langkah analisis menurut Cambridge Calgary Guide. Strukturnya. Yang pertama dari initiating the session. Habis itu dari initiating the session, dia gathering information. Habis itu physical examination, explanation and planning, dan yang terakhir closing the session. Nah, sebelum melakukan wawancara, kita
tadi yang pertama ya langkah-langkahnya harus initiating session dulu, memulai dulu dari perkenalan, jangan langsung gimana Pak, pertanyaan kayak gitu. Jadi awalnya Pak, perkenalkan saya dokter Maila yang berjaga di klinik ini kayak gitu. Terus dengan Bapak Aryo gitu. Ditanyakan dulu, benar-benar ditanyakan identitasnya sama nggak dengan data rekam medis yang kita terima seperti itu. Itu memulai dulu. Tuh, terus setelah udah memulai, kita harus menggali informasi, gathering information. Nah, gathering information ini tadi pakainya yang Fundamental 4 sama Secret Seven tadi, yang apakah ada yang bisa saya bantu, nyerinya di mana, dan lain-lain. Mengumpulkan informasi tentang keluhan pasien. Selanjutnya, ke physical examination atau pemeriksaan fisik. Setelah diwawancara, setelah dianamnesis, kita juga harus melakukan pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisiknya dari atas sampai bawah, head to toe gitu. Biasanya umum dulu, semuanya dilihat dulu dari kepalanya gimana, dadanya gimana, terus baru ke lokalis gitu. Nah, lokal itu biasanya sesuai dengan apa yang pasien keluhkan. Contoh kayak batuk pilek. Kalau batuk pilek berarti yang didengarkan adalah suara parunya gitu. Setelah melakukan pemeriksaan fisik, kita melakukan explanation and planning. Kita menjelaskan sang pasien gimana tadi pemeriksaan fisik yang sudah kita lakukan. Oh, tadi dari pemeriksaan yang saya lakukan, di paru-parunya benar-benar ada suara ngik-ngiknya, Pak, kayak gitu. Itu contohnya aja ya, biar pasien paham gitu. Ada ngik-ngiknya, berarti memang ada penyempitan saluran nafas. Nah, dan perencanaan. Nah, nanti Bapak diuap dulu ya, mau ya, di nebu diuap dulu, itu untuk memperlebar saluran pernafasannya. Itu perencanaan. Setelah pasien, oh iya dok, nggak apa-apa. Oke, habis itu setelah itu closing the session, itu menutup wawancara. Jadi ini sudah saya resepkan ya Pak ya, nanti habis ini jangan lupa diuap dulu, nanti silakan ke depan bilang sama perawatnya. Kayak gitu. Terus closingnya, menutupnya jangan lupa dengan semoga cepat sembuh ya Pak. Gitu. Mendoakan pasien juga. Lanjut ke nomor 3. Apa bagian neuron yang menghantarkan impuls? Neuron ini adalah saraf ya guys. Saraf yang menghantarkan impuls adalah dari akson gitu nih, neuron sel saraf. Fungsinya apa sel saraf itu? Untuk menerima, meneruskan, dan memproses stimulus, memicu aktivitas sel tertentu, dan melepaskan neurotransmitter. Nah, dia ada apa aja sih? Terdiri atas yang pertama ada dendrit. Dendrit itu yang ini, yang di pucuk-pucuknya. Dia merupakan cabang panjang untuk menerima stimulus. Difusnya dendrit itu untuk menerima stimulus dari epitel sensorik atau dari neuron yang lain. Yang kedua ada badan sel, namanya perikarion. Ini sel body ini di tengah-tengah ini. Dia untuk menerima stimulus, sebenarnya dia lebih ke mengolah informasi stimulusnya, gitu. Terus yang terakhir akson. Akson itu dari sini ke sini. Itu akson semua namanya. Dia merupakan cabang tunggal untuk menghantarkan impuls saraf ke sel lain atau menerima informasi dari neuron. Gitu. Ini cuma ciri-cirinya aja. Kalau dendrit itu umumnya pendek dan bercabang mirip pohon. Tadi ya nih bercabang-cabang dan dia pendek, tidak sepanjang akson. Terus dia bagian besar sel saraf memiliki banyak dendrit. Dendrit ada sitoplasma di basis, jadi di histologinya, jadi di dekat badan neuronnya dia ada sitoplasmanya dan tidak mengandung kompleks Golgi. Gitu. Lanjut yang badan sel atau perikarion tadi yang di tengah ini, badan sel ini, itu fungsinya dia merupakan pusat trofik. Dia mengandung inti dan sitoplasma. Itu intinya eukromatik, warnanya putih dan sangat besar. Sel saraf nukleus saraf yang ada dua inti, dia pada ganglia simpatis dan sensoris, dan kromatik halusnya sebar rata. Oke, yang akson tadi yang panjang itu.
Sebagian besar neuron hanya punya satu akson. Jadi setiap sel neuron, setiap sel saraf itu cuman punya satu neuron, sebagian besar ya. Jadi tidak semua. Ada juga sebenarnya yang nggak punya akson. Dan akson ini umumnya panjang, bisa sampai ke 100 cm. Gitu. Ini ada yang namanya aksolema. Itu adalah membran plasma akson yang berisi aksoplasma. Itu untuk bagian saraf. Nomor 4, organ yang termasuk dalam saraf otonom, yaitu nervus glossopharyngeus. Nah, ini nervusnya. Kita lihat penjelasannya dulu. Dari nervus system, sistem saraf. Jadi sistem saraf itu dibagi menjadi dua. Ada central nervous system, sistem saraf pusat sentral, di mana sistem saraf pusat ini terdiri dari otak dan medula spinalis. Sama saraf peripheral nervous system, saraf perifer, di mana saraf perifer ini ada saraf kranial sama saraf spinal. Gitu. Nah, perifer nervous system ini dibagi jadi dua. Ada yang autonomic nervous system sama somatic. Kalau yang somatic itu adalah voluntary skeletal muscle. Voluntary di sini adalah artinya sadar. Jadi saraf yang bisa digerakkan secara sadar. Gitu ya, itu yang somatic. Kalau yang autonomic atau visceral sama aja. Dia maksudnya adalah saraf involunter. Involunter itu maksudnya tidak sadar. Nah, biasanya dia ada di otot jantung, otot polos, di kelenjar-kelenjar, seperti itu. Nah, saraf autonom ini ada dua. Ada yang namanya saraf simpatik sama saraf parasimpatik. Kayak gitu. Kalau yang simpatik itu untuk yang aktif sama alert. Jadi biasanya dia yang bikin organ-organnya itu lebih aktif. Kalau yang parasimpatis itu lebih ke organ-organnya biar istirahat sama untuk pencernaan. Gitu. Nah, saraf kranial itu ada 12, gitu ya. Ada apa aja sih saraf kranial? Ada saraf 1. Saraf 1 ini adalah saraf olfaktori. Ini biasanya untuk hidung, namanya olfaktorius, berarti dia untuk menghidu. Gitu. Ini dari gambar ini kita juga bisa ngelihat ya guys, yang warnanya biru itu untuk saraf motorik saja, kalau yang merah itu untuk saraf sensorik saja. Gitu. Nah, kalau yang untuk saraf nomor 1 tadi, saraf yang olfaktorius, dia warnanya merah, berarti ini cuman menerima untuk sensoris saja, gitu. Terus saraf nomor 2, saraf optikus di sini. Dia warna merah juga. Dia fungsinya untuk saraf sensori saja, dia di mata. Tuh, terus nomor 3 ada saraf troklearis. Ini. Troklear itu fungsi 3 tuh di sini. Maaf. Nih, okulomotor dulu. Itu nomor 4. Okulomotor saraf nomor 3. Dia fungsinya untuk pergerakan bola mata, gitu ya. Nih, nomor 3. Terus nomor 4, saraf troklearis. Itu dia fungsinya juga untuk pergerakan bola mata. Terus nomor 5, ini ada saraf trigeminus di sini, trigeminal. Nah, dia fungsinya untuk sensori bisa, untuk motorik juga bisa. Itu nomor 5. Terus abdusen. Abdusen nomor 6, dia fungsinya juga untuk pergerakan bola mata. Jadi yang untuk menggerakkan bola mata itu ada 3. Okulomotor, troklear, sama abdusen. Di mana semua saraf ini adalah saraf motorik saja. Gitu. Terus saraf nomor 7, lanjut ke saraf facialis. Ini untuk menggerakkan otot-otot yang ada di wajah. Gitu. Ini sarafnya saraf motorik saja. Terus yang nomor 8 ada vestibulo koklearis. Ini untuk sensori bisa, untuk motorik juga bisa. Tuh. Terus yang nomor 9. 9 ini glossopharyngeus. Dia untuk sensoris bisa, untuk motoris juga bisa.
Tuh, sensorisnya dia untuk pengecap lidah sama faring. Kalau yang motoriknya dia untuk pergerakan otot-otot yang ada di faring. Itu nomor 9, glosofaringeal. Nah, ada juga saraf nomor 10. Nomor 10 namanya saraf vagus. Vagus ini juga untuk sensorik sama motorik. Dimana kalau saraf vagus ini dia yang istilahnya saraf yang jalan-jalan. Jadi dia saraf kranial tapi menyarafinya organ-organ dalam tubuh kayak misal jantung, paru-paru, gastrointestinal, seperti itu. Terus nomor 10, maaf ini tadi nomor 10 ya. Terus lanjut ke nomor 11. Dia saraf aksesorius kayak gitu. Dia untuk motorik saja, menggerakkan bahu. Terus yang 12 ini ada saraf hipoglossus. Dia juga untuk motorik saja, untuk pergerakan lidah gitu. Nah, dari semua saraf kranial tadi, 12 saraf kranial, itu ada saraf-saraf yang termasuk ke dalam saraf otonom atau saraf-saraf yang tidak bisa kita kendalikan atau involunter gitu ya tadi ya. Involunter yaitu ada apa aja? Yang pertama, ada nervus vagus saraf 10 merupakan salah satu saraf dalam sistem parasimpatik. Lanjut juga ada juga glosopharyngeus 9. Dia juga terlibat dalam saraf parasimpatis. Terus nomor 7, saraf 7 saraf facialis. Dia memiliki komponen parasimpatis yang akan mempengaruhi kelenjar air liur. Mengandung yang bagi otot mata dan mengatur ukuran pupil. Sama ini tambahan ada juga dari plexus sacralis. Gitu. Itu dari saraf kranial dan sistem saraf. Nomor 5, bagian otak yang berfungsi sebagai pernafasan dan detak jantung adalah yaitu dari medula oblongata untuk mengatur ya, mengatur pernafasan dan detak jantung. Gitu. Ini adalah bagian-bagian dari otak. Ada cerebrum, otak besar, cerebellum, otak kecil, brainstem, batang otak, spinal cord, ini medula spinalis. Ini yang di dalamnya. Oke, ini fungsi-fungsinya apa? Kalau yang cerebrum, otak besar kan ada beberapa lobus-lobus ya. Ada frontal lobus, lobus frontal fungsinya untuk pergerakan, problem solving, untuk berpikir, kognitif. Nah, itu di lobus frontal. Lanjut ke lobus temporal nih yang di sini nih. Dia untuk mendengarkan, untuk memori bahasa itu di lobus temporal. Ada juga lobus occipital nih di belakang sini. Itu untuk vision dan perception. Jadi untuk penglihatan sama persi. Dan di atasnya occipital ada lobus parietal. Di sini untuk sensasi, bahasa, atensi, seperti itu. Nah, kalau cerebellum, otak kecil ini, dia untuk postur balance. Jadi, dia untuk keseimbangan sama postur kita, gitu ya. Terus yang terakhir ini ada brainstem nih di sini nih, ada batang otak. Batang otak itu terdiri dari pons sama medula ini ya. Dia fungsinya untuk breathing sama heart rate. Jadi dia untuk mengatur pernafasan sama detak jantung. Gitu. Nah, sel glia yang berfungsi dalam fagositosis adalah mikroglia. Sel glia. Apa sih sel glia itu? Sel glia atau neuroglia itu sama aja ya. Merupakan sel-sel pendukung aja, tapi dia bukan sel saraf. Jadi sel non saraf yang berfungsi untuk mendukung, memberikan dukungan fisik dan kimiawi, serta menjaga lingkungan neuron agar berfungsinya optimal. Sel-sel ini tidak memicu potensial aksi secara langsung, tapi sangat penting untuk fungsi sistem saraf. Termasuk dia yang memfasilitasi komunikasi antar neuron, menyediakan nutrisi untuk saraf tadi, melindungi saraf, dan membantu perbaikan saraf. Nah, macam-macamnya ada apa aja?
Ada banyak guys sel glia itu. Pertama ada oligodendrosit namanya. Dia asalnya ada di tuba neural. Lokasinya ada di sistem saraf pusat. Nih, dilihat sebagian besar dia ada di sistem saraf pusat. SSP, SSP, SSP. Fungsinya apa kalau oligodendrosit itu untuk produksi mielin sama insulator listrik. Lanjut ke sel Schwann. Sel Schwann ini satu-satunya sel glia yang ada di saraf tepi. Satu-satunya yang ada di saraf tepi. Fungsinya sama-sama kayak oligodendrosit, yaitu untuk memproduksi mielin. Cuman lokasinya aja yang beda. Lanjut ke astrosit. Astrosit itu dia juga lokasinya di sistem saraf pusat, fungsinya untuk penyangga struktur. Jadi untuk memberikan struktur di neuronnya. Pemulihan, pertukaran metabolik, brain-blood barrier. Tuh, itu adalah astrosit. Sel ependim ini juga dari sel saraf pusat. Dia fungsinya untuk melapisi rongga-rongga sel saraf pusat. Yang terakhir ada mikroglia. Dia asalnya yang paling beda sendiri, yaitu dari sumsum tulang. Tapi lokasinya sama, dia di sistem saraf pusat. Fungsinya untuk aktivitas makrofag. Gitu. Gimana kalau makrofag ini hubungannya sama bakteri gitu ya untuk sistemnya, sistem imun. Itu mikroglia. Oke, nomor 7. Apa struktur yang terletak di ujung tulang? Apakah metafisis, epiphyseal plate, apofisis, atau diafisis? Yang betul adalah yang di ujung namanya epifisis. Itu ya, ini anatomi tulang. Dari periosteum. Periosteum itu merupakan pembungkus korteks. Dia merupakan lapisan fibrosa dan ada endothelium itu yang membatasi korteks cavitas tubular. Kalau bagian-bagian dari tulang diafisis, metafisis, epifisis, sama apofisis. Nih, epifisis itu yang ada di pucuk-pucuknya. Epifisis, ini juga epifisis. Metafisis itu di antara epifisis dan diafisis di sini nih. Ada metafisis sebenarnya. Nah, yang tengah-tengah ini namanya diafisis. Gitu. Ini perbedaan apofisis dan epifisis. Nih, di sini jelas banget ada metafisisnya. Jadi ini epifisis, terus di sini ada metafisis, di bawahnya ada diafisis. Gitu. Nah, apofisis itu dia ada di pucuknya sini. Nah, fungsinya apa sih apofisis ini? Apofisis itu fungsinya untuk tempat perlekatan tendon atau ligamen. Nah, dia lebih rentan terhadap cedera karena dia merupakan perlekatan tulang rawan yang lebih lemah. Gitu. Terus kalau epifisis kan yang di pucuk-pucuk tadi ya, di pucuk-pucuk ini. Dia merupakan lempeng pertumbuhan yang berkontribusi terhadap pertumbuhan tulang panjang dan membentuk permukaan sendi, terletaknya di ujung tulang panjang gitu. Itu bagian-bagian dari tulang. Nomor 8. Apakah sel penyusun jaringan tulang? Sel penyusun jaringan tulang itu ada osteoblast, osteosit, sama osteoklas. Ya, diingat-ingat. Sel penyusun tulang. Ada osteoblast, dia untuk pembentukan tulang. Dia menghasilkan jaringan osteosit dan mengekskresikan fosfatase dalam pengendapan kalsium dan fosfat ke dalam matriks tulang. Itu fungsi osteoblast. Kalau osteosit itu adalah sel-sel tulang dewasa yang bertindak sebagai lintasan untuk pertukaran kimiawi melalui tulang yang padat ya. Pencet ya tadi ya. Oke, lanjut ya ke osteosit lagi tadi. Dia merupakan sel-sel tulang dewasa. Nah, terus kalau osteoklas, kelas itu dia untuk
penghancuran tulang. Dia merupakan sel-sel yang dapat mengabsorpsi mineral dan matriks tulang. Sel-sel ini yang menghasilkan enzim proteolitik yang bisa memecah matriks menjadi mineral tulang. Gitu. Jadi ada 3 sel penyusun tulang. Ada osteoblast, osteosit, sama osteoklas. Osteoblast itu untuk pembentukan tulang, osteosit itu sel-sel tulang yang dewasa, sama osteoklas itu yang menghancurkan, yang memakan-makan si tulang-tulangnya, gitu ya. Nomor 9, apakah yang tergolong jenis kartilago? Kartilago itu adalah tulang rawan. Nah, jenis kartilago ini ada 3, guys, yaitu kartilago hyalin, fibrokartilago, sama kartilago elastis, gitu. Nih, jaringan tulang rawan kartilago. Ada 3 ya, hyalin, fibrosa, sama elastin. Bedanya apa? Nah, ini. Kalau yang hyalin, warnanya dia lebih ke bening atau putih kebiruan. Dia banyak mukoloi-sakarida sulfat atau kolagennya, banyak kolagennya. Dia ada perikondriumnya. Letaknya kalau yang hyalin itu ada di permukaan sendi, ujung tulang rusuk, terus hidung, laring, trakea, kayak gitu. Jadi dia lebih banyak di permukaan sendi sama di saluran nafas gitu ya. Kalau yang elastis, elastis itu warnanya lebih ke kekuningan. Dia matriksnya lebih ke serat elastik dan kolagen sama ini. Perikondriumnya ada juga. Tempatnya di mana kalau yang elastis itu lebih ke dinding saluran telinga, daun telinga, eustachius, epiglotis, dan laring. Itu yang elastis. Kalau yang fibroblast, dia warnanya lebih ke gelap keruh. Nih, coba dari gambarnya nih. Yang fibroblast. Ini ya, ini fibroblast, ini yang elastin, sampai ini yang hyalin. Kalau yang fibroblast, dia lebih ke gelap keruh. Matriksnya dia juga banyak kolagen yang tersusun rapat. Nah, bedanya di sini kalau untuk fibroblast itu tidak ada perikondriumnya. Dan letaknya di mana? Di antara ruas tulang belakang, simfisis pubis, persendian tulang, bahu, paha, kayak gitu. Serta tempat lekat tendon sama ligamen. Tuh, nomor 10. Nama zona yang mengalami pelebaran kondrosit saat osteogenesis kartilagenia adalah hipertrofi yang mengalami pelebaran kondrosit. Kata kuncinya di sini, pelebaran. Nah, osteogenesis kita membahas tentang pembentukan tulang. Osteogenesis kartilagenia disebut juga dengan osifikasi endokondral. Ini sama aja. Osteogenesis kartilagenia dan osifikasi endokondral itu sama. Nah, penulangan ini terjadi dalam tulang rawan hyalin, yaitu dalam pembentukan tulang pendek dan tulang panjang. Ada 2 proses utama. Yang utama aja itu adalah hipertrofi, terus sama ada juga perembesan bahan tulang ke daerah tulang rawan. Nah, pada osifikasi endokondral ini terlihat zona dari epifisis ke diafisis. Ada beberapa lapisan. Ada zona istirahat, proliferasi, hipertrofi, kalsifikasi atau atrofi sama osifikasi. Gitu. Ini sebenarnya hampir sama namanya ini semua sih. Ini ada yang agak beda nih di sini. Nih, yang osifikasio endokondralis. Dia merupakan proses penulangan yang menggantikan kartilago epifisis menjadi jaringan tulang. Jadi dari epifisis, dari pucuk tadi ya, epifisis di paling pucuk tulang, itu dia akan tergantikan menjadi jaringan tulang yang keras. Gitu. Ada 5, inilah nih. Si 5 lapisnya. Yang pertama, ada zona reservata. Reservata ini daerah cadangan sel kartilago, di mana di sini tidak ada aktivitas dari sel kartilago atau namanya sel. Jadi sel-selnya dia beristirahat, istilahnya gitu ya.
proliferatif sel ini yang kedua. Ya, kartilagonya akan mengalami proliferasi atau mengalami pembelahan sel gitu. Teratur, bertumpuk, membentuk tiang berjajar atau namanya kolumella kondrosit gitu. Itu proliferatif. Yang ketiga yaitu hipertrofi. Kalau hipertrofi nanti di sini sel-sel kartilagonya akan hipertrofi, terisi kondrosit hipertrofikus. Namanya hipertrofi berarti dia selnya akan membesar gitu ya. Akan membesar di zona hipertrofi. Lanjut ke sini zona resorben. Zona resorben ini sama kayak zona kalsifikasi, sama aja. Resorben atau tulis saja deh, kalsifikasi. Nah, dia di sini terjadi proses resorpsi. Jadi kartilago yang mengapur, tadi kan udah gede tuh kartilagonya. Jadi zona hipertrofi kan dia sel-selnya akan membesar. Terus lama-lama dia akan mengapur, terjadi pengapuran tuh di kondrositnya. Dia nanti akan menunjukkan rongga-rongga, namanya kavitas kartilagenia. Nah, makin ke arah diafisis, kondrosit akan mengalami atrofi. Jadi, makin ke bawah, diafisis kan di tengah ini ya, epifisis yang di atas, makin ke bawah, dia selnya, kondrositnya akan mengalami atrofi. Akan mengalami atrofi itu maksudnya adalah mengecil. Akan mengecil, terus lama-lama hilang digantikan dengan tulang yang keras. Gitu. Terus yang terakhir ada yang namanya zona osifikasi. Ini di sini, zona osifikasi. Atau daerah penulangan, di mana aliran darah dari endokondrium membawa sel osteogenik yang berubah menjadi osteoblastitus. Tadi osteoblast itu adalah cikal bakal tulang yang keras, gitu ya. Jadi semakin ke bawah dia akan semakin menjadi tulang yang keras. Nomor 11. Apakah jenis sendi pada lutut? Lutut itu namanya sendinya diartrosis. Nah, ini adalah jenis-jenis sendi. Ada 3 bagian besar. Sinartrosis. Nih, 3 ini. 3 ini adalah jenis sendi. Sinartrosis, diartrosis, sama amfiartrosis. Sinartrosis itu apa? Dia memungkinkan tulang tidak mengalami pergerakan. Jadi sendi, tapi di mana sendi itu tidak membuat tulangnya bergerak gitu. Sendi itu kan pertemuan antara tulang-tulang ya. Terus kalau yang sinartrosis itu dia di mana tulangnya itu tidak bisa gerak sama sekali. Gitu. Dia dibedakan jadi 3, ada sinfibrosis, ada sinkondrosis, sama sindesmosis. Kalau yang sinfibrosis, dia kedua tulangnya dipersatukan oleh jaringan ikat dan tidak terjadi pergerakan. Contohnya kayak yang di tengkorak. Tengkorak ini kan tulangnya nggak cuma satu kan. Nah, dia kan juga ada hubungan kan dari tulang satu ke tulang yang lain, namanya visura itu ya. Gitu. Nah, tapi di tulang tengkorak ini dia sendinya itu nggak bisa menggerakkan tulang-tulangnya. Jadi dia cuman untuk penyambungnya aja kayak gitu, untuk mempersatukan saja. Itu sinfibrosis. Terus yang kedua ada sinkondrosis, di mana kalau sinkondrosis itu kedua tulang dihubungkan oleh jaringan tulang rawan hialin. Contohnya kayak antara ruas tulang belakang, tulang rusuk, tulang dada, itu kan kita juga tidak bisa menggerakkannya gitu. Mungkin kalau ada pergerakan pun, kalau yang sinkondrosis ini, itu akan sangat sedikit pergerakannya gitu. Terus yang ketiga ada sindesmosis. Dia sama kayak sinkondrosis. Sindesmosis memungkinkan suatu gerakan dalam batas tertentu. Nih, berarti dia ada kemungkinan pergerakan, tapi dia cuma dalam batas tertentu saja gerakannya. Contohnya kayak tibia fibula inferior, sorry, gitu. Itu tadi yang sinartrosis.
Lanjut ke diartrosis. Diartrosis ini merupakan sendi di mana kedua ujung tulang tidak dihubungkan oleh jaringan sehingga tulang bisa bergerak bebas. Nah, ini yang biasanya kita tahu kayak sendi peluru, sendi putar, sendi pelana, sendi engsel, kayak itu yang di lutut ya, kayak gitu. Ini semua adalah namanya diartrosis. Gitu. Ada juga yang namanya amfiartrosis, di mana amfiartrosis ini merupakan persendian dengan gerakan yang sangat terbatas, disebut amfiartrosis. Nah, amfiartrosis ini dibagi menjadi dua macam, yaitu sinkondrosis sama sindesmosis, kayak yang di atas tadi. Nah, gitu. Contohnya di tulang belakang. 12. Otot-otot yang eksitasi kontraksinya tidak dipengaruhi hormon adalah ada otot jantung, polos, skelet. Yang betul adalah skelet ya. Yang ini adalah tidak dipengaruhi hormon. Kata kuncinya di sini. Nah, ini dari otot-otot. Otot skelet merupakan jenis otot yang dikendalikan oleh sistem saraf somatik. Tadi kan aku bilang kalau somatik itu adalah saraf yang sadar. Jadi kita bisa merasakan, kita bergerak dengan sadar. Itu sistem saraf somatis. Otot ini bekerja berdasarkan stimulasi langsung dari saraf motorik yang mengarah pada serat otot. Nah, kalau kita bisa menggerakkannya dengan sadar, maka tidak ada pengaruh dari hormon gitu ya. Itu untuk otot skelet atau otot rangka, itu sama aja. Atau otot rangka. Nah, sebaliknya, pada otot polos dan otot jantung bisa dipengaruhi untuk mengatur aktivitas kontraksi mereka. Kenapa? Karena otot polos dan otot jantung termasuk saraf yang tidak sadar, yang involunter, atau saraf yang autonom tadi. Gitu. Nanti dipengaruhinya oleh yang tadi, yang saraf simpatis atau saraf parasimpatis. Nah, bedanya apa sih otot-ototnya nih? Beda-bedanya otot rangka, otot polos, sama otot jantung. Kalau otot rangka sama otot jantung itu hampir sama ya. Dia namanya otot lurik kalau kalian ingat dulu waktu SMA. Nah, bedanya kalau yang di skeletal, yang di rangka itu dia lurus-lurus. Lurus-lurus, intinya di tepi. Gitu. Kalau kardiak, dia sama-sama lurus, tapi dia punya tight junction, jadi dia bercabang, gitu ya, bercabang dan intinya dia di tengah. Itu yang kardiak. Kalau yang smooth muscle, otot polos, dia biasanya ada di organ-organ dalam. Nah, kalau yang di organ-organ dalam ini fungsinya bentuknya kayak daun, daun gini guys. Nah, dia ada intinya tapi di tengah. Begitu, itu otot polos. Dimana bedanya selain bentuknya tadi, dia kalau yang volunteer nih, striated voluntary, jadi dia secara sadar. Kalau yang smooth sama kardiak dia involuntary, berarti secara tidak sadar. Gitu. Nomor 13. Manakah yang merupakan ciri-ciri otot lambat? Otot lambat ciri-cirinya adalah kandungan mioglobinnya tinggi. Nah, ini jenis serabut otot. Tadi kan kita udah bahas jenis-jenis ototnya. Kalau ini jenis serabut-serabutnya. Nah, serabut otot itu dibagi jadi dua bagian besar. Ada slow twitch yang lambat sama fast twitch. Jadi otot cepat. Kalau yang lambat itu cuma satu jenis. Kalau yang fast, yang cepat itu dibagi lagi jadi dua. Ada yang A sama B, gitu ya. Bedanya apa? Warna serat dominannya semuanya sama. Maaf. Kalau yang lambat itu merah.
Kalau yang fast twitch tipe A, dia juga merah. Bedanya yang fast twitch tipe B saja, dia putih. Gitu. Kandungan mioglobinnya, dia lebih banyak yang di tipe lambat, banyak. Kalau yang fast, dia cuman cukup banyak. Yang B sedikit, gitu ya. Sama kayak mitokondrianya juga. Mitokondria sama sama juga. Kalau yang di lambat, dia banyak banget. Mitokondria kapilernya banyak. Gitu. Kalau yang fast twitch yang dia juga cukup banyak, tapi tidak sebanyak OTP, dia cuma sedikit. Pembentukan ATP. ATP ini fungsinya untuk energi ya. Kalau yang slow twitch, dia bentuk ATP-nya lambat. Nah, namanya aja slow, jadi energinya dia lambat. Kalau yang fast, dia energinya cepat. Daya tahannya kurang, berarti dia mudah lelah. Itu ya yang olahraga biasanya yang digunakan menggunakan otot-otot ini adalah kalau yang lambat itu olahraga aerobik, contohnya kayak lari, maraton, kayak gitu. Kalau yang A, aerobik anaerobik, contohnya kayak sepak bola. Tuh. Sepak bola kan kadang larinya cepat, kadang larinya lambat, ya kan? Tuh. Kalau yang fast twitch yang B, dia khusus anaerobik. Contohnya kayak lari sprint atau angkat beban. Angkat beban atau gym. Itu dia olahraga yang anaerobik. Gitu. 14. Pada saat istirahat, ion kalsium itu disimpan di mana? Kalau saat istirahat, ion kalsium di otot itu disimpannya di yang namanya retikulum sarkoplasma. Nah, kalau nanti dia yang ditanyakan bukan pada saat istirahat atau saat kontraksi, dia ion kalsiumnya ada di troponin C gitu. Nah, ini adalah fisiologi pergerakan otot di mana di sini ada saraf nih. Ada saraf akhir and motor plate. Nah, ada saraf akhir, di sini ada celah sinaptik gitu. Celah sinaptik itu adalah celah antara akhiran saraf, ini akhiran saraf dan otot. Ini otot. Nah, ini ada celahnya kecil, kalau namanya adalah celah sinaptik gitu. Nah, pada saat otot itu mau bergerak, gimana sih caranya? Yang pertama, saat saraf kita itu ada stimulasinya, terus stimulasi itu akan membuat sarafnya mengalami yang namanya potensial aksi. Gitu. Nah, kalau misal sarafnya udah paling ujung, end motor plate, tadi yang saraf saraf apa namanya saraf terakhiran, itu dia akan me, me, apa namanya menghubungkan, nah melanjutkan potensial aksinya ke otot kayak gitu lewat celah sinaptik. Nah, di mana saat di celah sinaptik ini namanya sinaptik terminal ya yang di saraf, itu dia akan menghasilkan yang namanya asetilkolin, ACH release gitu. Jadi menghasilkan asetilkolin sehingga asetilkolinnya nanti nempel ke reseptor asetilkolin yang ada di end motor plate yang ada di otot-otot di sini. Nah, di sini ada reseptor asetilkolinnya.
Asetilkolin dihasilkan reseptor asetilkolin yang ada. Nah, saat asetilkolin tadi dia nempel, itu akan melanjutkan potensial aksinya. Yang awalnya tadi dari saraf, mulailah dia potensial aksi di otot. Potensial aksi di otot mulai masuklah ke tubulus T. Ini namanya tubulus T yang ada di otot. Kayak gitu. Lalu ke potensial aksi yang ada di tubulus T tadi membuat retikulum sarkoplasma, dia akan menghasilkan, merilis CA12. Di sini ada CA12. Dirilis, dihasilkan. Terus kalau udah dihasilkan CA12 tadi, kalsiumnya tadi, dia akan nempel ke aktin. Nah, ini aktin. Ini miosin. Nempel ke aktin nih. Aktinnya kan punya Ca2+, punya energi. Nah, kalau aktinnya udah tertempel sama Ca12, nanti ada kepala miosin yang nempel ke aktin. Nempel dia. Nih, nempel di sini. Padahal awalnya dia tidur kepalanya. Awalnya tidur karena di sini ketempelan Ca, si aktinnya, kepalanya nanti jadi naik, nempel ke aktin. Nah, kalau sudah nempel ke aktin, udah nempel nih, bentuknya jadi kayak gini, dia kepalanya akan menarik si aktin ke arah kontraksi otot. Gitu. Nih, ini kan awalnya nih, sebelum ada kontraksi. Nah, nanti kalau ada kontraksi, dia gambarnya kayak gini. Jadi lebih mepet gitu. Lebih mepet ke dalam. Dari aktin sama miosinnya. Adalah bagaimana kontraksi otot dimulai. Nomor 15. Apakah karakteristik gerakan refleks? Kalau karakteristik gerakan refleks yaitu banyak bentuk gerakan selalu sama. Nah, ini perbedaan gerakan volunteer sama involunteer. Involunteer di sini yang dimaksud adalah gerakan refleks. Gerak volunteer adalah gerak sadar gitu ya. Kalau yang volunteer itu seluruh bagian saraf dia terlibat dan hanya terjadi di organ somatik saja. Terus gerakannya dia bisa sama atau berbeda pada setiap individu gitu. Dan dia disadari. Namanya volunteer berarti disadari sepanjang proses gitu. Kalau yang involunteer, yang tidak sadar, dia tidak melibatkan korteks cerebri secara langsung. Jadi dia nggak nyampe ke otak yang atas. Tuh, dia ada di somatik sama visceral. Jadi bisa aja somatik atau yang disadari sama visceral. Visceral itu yang tidak disadari di organ-organ dalam. Tuh. Terus gerakannya selalu sama pada setiap individu. Nah, contohnya gini, kayak misal kalau aku sama kalian, tiba-tiba tangannya kena panas, pasti kita gerak refleksnya sama, yaitu menarik tangan biar nggak kena panasnya lagi. Kayak gitu, itu pasti selalu sama. Terus yang selanjutnya dia tidak disadari seluruhnya atau cuman sebagian proses saja. Gitu. Nah, ini contohnya. Kalau gerakan sadar jalurnya, contohnya kayak kita mau menulis nih, nulis gitu. Nulis ini kita di kulit merasakan stimulus yang akan diterima oleh reseptor sensori di sini. Dari reseptor sensori, dia akan dinaikkan tuh stimulusnya. Dinaikkan ke dalam. Tetap yang pertama adalah medula spinalis dulu. Masuk ke medula spinalis. Lewat ini, yang biru-biru ya guys. Dia namanya kornu dorsal. Kornu dorsal medula spinalis. Nah, nanti dari kornu dorsal, dia langsung naik ke atas. Naik ke otak. Naik ke otak, ke cerebri, ke bagian yang kiri. Kayak gitu. Untuk bagian sensori.
Nah, nanti dari otak dia akan mengolah datanya, mengolah stimulusnya. Setelah udah terolah nih di otak, dari otak nanti akan menghasilkan efektor. Efektor itu nanti dia dikirim dari otak yang warnanya merah ya. Dari otak, terus ada saraf eferen, saraf eferen. Eferen turun, dia turun ke medula spinalis dulu. Dari medula spinalis dia lewat yang ini, kornu ventral namanya, ventral. Nah, lewat medula spinalis dia ke efektor. Efektornya apa? Kalau dalam case ini karena kita mau nulis berarti efektornya adalah otot-otot yang ada di tangan. Di jari tangan biar jari kita bisa menulis. Itu yang sadar. Kita tahu kita mau nulis apa kayak gitu. Nah, kalau gerak refleks bedanya, nah ini kalau misal ada stimulus, di sini stimulusnya adalah objek yang panas. Kena nih tangan kita. Ada stimulus nih, diterima sama sel reseptor stimulus di sini. Terus dia langsung di uh, di, di, dialirkan, dihubungkan sampai lewatnya di kornu dorsal. Dorsal medula spinalis. Nah, dari kornu dorsal ini nanti dia nggak usah dinaikkan ke otak. Jadi dari medula spinalis ini dia bisa langsung ngasih respon gitu. Di sini ada interneuron. Interneuron itu penghubung saraf dari saraf aferen ke saraf eferen mulus. Ini tadi. Ini kan ada stimulus yang membawa stimulus ke dalam medula spinalis namanya saraf aferen. Terus habis itu diolah nih informasinya nanti di medula spinalis. Dari medula spinalis keluarlah ini saraf eferen, saraf eferen menuju ke efektor. Efektornya di sini adalah otot bicep. Nah, nanti otot bicepnya kontraksi, makanya kita bisa narik tangannya. Gitu. Itu adalah bedanya gerak refleks sama gerak sadar. Nah, itu sedikit ya materi untuk EB-nya besok. Jadi biar kalian at least tahulah, ada hint, ada spill-spillan beberapa soal, beberapa materi yang untuk EB. Nah, lanjut ke yang untuk sokanya nih. Nah, ini aku cuman ngambil dari waktu itu sih kalau nggak salah skenario 1. Dimana kalau skenario 1 itu adanya komponen sistem gerak gitu. Nah, kalau mind map kan kalian udah belajar ya yang kemarin ya di blok 1 itu ada judulnya, judul yang utama apa, main idenya apa, habis itu barulah dipecah. Dipecah jadi kalian mau jelasin apa aja dari judul itu. Nah, terus nanti kalau udah ketemu nih penjelasannya, ketemu oke, aku mau akan menjelaskan saraf, sendi, tulang kayak gitu. Kalian baru bisa mecah tuh dari satu poin itu menjadi isinya beberapa poin lagi. Kalau yang di sini komponen sistem gerak ada yang pertama dari bidang anatomi dulu. Bidang anatomi, saraf, sendi, otot, sama tulang. Ini tambahan aja untuk PSKI ini tambahan gitu. Nah, cuman yang paling pokok ya ini ada tuh ada 4, ada 5. Bidang anatomi, otot, tulang, saraf, sama sendi. Nah, kita bahas satu-satu. Oke, dari bidang anatomi. Dari sini dulu, dari bidang anatomi ini dulu. Nah, di sini dari komponen sistem gerak masuk ke bidang anatomi dibagi jadi ada 3. Bidang sagittal, transversal, sama koronal. Apa sih sebenarnya bidang sagittal, transversal, koronal?
Nah, kalau yang sagital itu membagi tubuh dari depan ke belakang. Jadi menjadi wilayah dekstra sama sinistra. Itu adalah bidang sagital. Kalau frontal atau koronal ini sama. Koronal. Nah, ini dia membagi tubuh jadi depan sama belakang gitu. Anterior sama posterior. Kalau yang transversal ini bagi tubuh jadi atas dan bawah. Atas namanya superior, yang bawah namanya inferior. Tuh, itu bidang-bidang. Udah ya, yang bidang oke. Terus yang kedua, ke saraf. Saraf ini dibagi jadi dua. Ada saraf sentral sama saraf perifer. Tadi ya, sentral itu dibagi jadi otak dan medula spinalis. Terus yang perifer itu ada saraf somatis sama saraf otonom. Lebih jelasnya ini, sistem saraf. Ada saraf pusat atau sentral, tepi atau perifer. Kalau yang pusat, sentral, itu ada otak dan medula spinalis. Otak dibagi jadi tiga, cerebrum, cerebellum, sama medula oblongata gitu. Kalau yang tepi, itu ada somatis, dia sadar. Dia ada 12 pasang saraf otak yang kranial tadi, sama 31 saraf sumsum tulang belakang. Kalau yang saraf otonom tidak sadar itu ada saraf simpatis sama parasimpatis. Oke, udah tuh, udah sistem saraf udah, bidang anatomi udah. Masuklah kita tulang dulu di sini. Tulang. Nah, kita ke tulang dulu. Tulang ini dibagi jadi dua ya. Ada tulang yang keras sama tulang yang rawan. Nah, kita masuk ke yang keras dulu. Oke, nah dari tulang yang keras, yang pertama adalah komponen penyusunnya. Harus tahu nih, komponen penyusun tulang keras itu ada apa? Yang pertama ada osteoprogrenator dulu. Dia yang khusus mesenkim, yang memiliki sel khusus untuk membentuk tulang, kayak gitu. Terus kalau yang osteoblast, ini yang cikal bakal menjadi sel tulang atau sel muda. Gitu. Sel tulang muda sama aja. Terus dari osteoblast dia akan menjadi dewasa. Namanya osteosit gitu. Sel-sel tulang dewasa sama ada satu lagi tadi. Osteoklas. Osteoklas itu dia berkembang dari monosit yang terdapat di permukaan tulang. Fungsinya untuk yang pemecahan tadi. Makanin tulang yang udah terlalu tua. Gitu. Terus kalau untuk strukturnya di sini ada dua, ada struktur makroskopis sama struktur mikroskopis. Nih di sini. Tadi ya ini komponennya udah. Terus struktur ada mikroskopis sama makroskopis. Kalau yang dari makros dulu, ada tulang spongiosa sama kompakta. Kalau yang mikroskopis itu ada sel Harvest, lacuna, canaliculi, kayak gitu. Yuk kita bahas dulu. Nah, ini yang makroskopis tadi ada spongiosa sama kompakta. Kalau spongiosa itu tulang yang mengandung banyak rongga yang diisi oleh sumsum merah, sumsum tulang ya, sumsum tulang yang merah. Dia biasanya untuk memproduksi sel-sel darah. Nah, kalau yang kompakta, dia punya sedikit rongga. Dia di sepanjang tulang dan melapisi tulang spongiosa. Nah, kalau itu yang dari makroskopis. Kalau yang dari mikroskopis, dia dalam substansia kompakta terdapat suatu sistem saluran untuk menyebar nutrien. Nah, yaitu saluran Havers. Nih, yang Haversian kanal nih di sini. Di Haversian kanal di sini ada lamela sama kanalikuli juga di sebelah-sebelahnya. Harvest itu yang ada ini, yang ada pembuluh darahnya, ada vena sama arteri. Fungsinya nanti dia untuk nutrisi dari tulang. Gitu. Terus
Di sebelahnya ada lamela sama kanalikuli. Lamela sama kanalikuli ini adalah eh, apa namanya osteosit yang sudah dewasa nanti membentuk jembatan gitu. Itu lamela sama kanalikuli. Nah, ini menurut bentuknya. Jadi menurut bentuknya tulang-tulang itu ada banyak. Namanya ada tulang pipa, pendek, pipih, sama yang tak teratur atau irregular. Kalau pipa itu bentuknya silindris. Contohnya kayak radius, ulna, humerus. Itu tulang pipa. Kalau yang pendek itu yang di pergelangan. Gitu, kayak pergelangan tangan, oscarpal, ostarsal, vertebra itu tulang pendek. Terus kalau yang pipih itu contohnya kayak kranium, rusuk, sternum, itu tulang yang pipih. Terus yang tulang yang tak teratur bentuknya atau irregular, contohnya kayak os scapula sama os coccyx gitu. Tulang belikat yang belakang sini ya tulang belikat sama coccyx itu tulang panggul. Itu tulang yang tidak teratur bentuknya. Udah nih, kita udah membahas di klasifikasi, udah tinggal ke proses pembentukan. Nah, proses pembentukan ini namanya osifikasi. Osifikasinya ada yang membranosa sama endokondral gitu. Nah, apa sih itu osifikasi intramembranosa sama endokondral? Kalau yang intramembranosa itu dia biasanya terjadi di tulang pipih. Contohnya kayak tulang tengkorak gitu ya, tulang frontal, tulang parietal gitu. Dimulai saat sel progenitor menjadi osteoblast, terus matriks tulangnya dia terbentuk, terjadi kalsifikasi menjadi osteosit kayak gitu. Jadi osteoblast yang tadi sel-sel tulang muda dia terbentuk, terus dia terkurung dan terjadi kalsifikasi. Namanya nanti dia menjadi tulang sel-sel tulang yang dewasa namanya osteosit gitu. Terus yang osifikasi endokondral. Kalau yang endokondral, tadi kita udah bahas di atas tuh yang ada 5 lapisan gitu. Ada yang ini nih, yang dia membentuk tulang yang keras itu tadi. Nah, bedanya kalau ini dari pengertiannya aja ya ini ya. Tadi yang osifikasi intramembran itu dia dibentuknya oleh osteoblast sama osteosit kayak gitu. Terus jadi tulangnya jadi keras. Kalau yang endokondral dia dari tulangnya yang semuanya adalah tulang rawan namanya endokondral. Kondral ini adalah kondrosit rawan ya. Terus habis itu dia bagian diafisisnya, bagian tengahnya sini dia mengalami osifikasi atau mengalami pengerasan gitu. Itu osifikasi endokondral. Oke, gitu bedanya kalau yang intramembran tadi langsung jadi tulang keras, kalau yang endokondral itu dari tulang lunak dulu, terus bagian diafisisnya dia baru menjadi keras 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 gitu. Terus ini udah tulang keras udah. Lanjut ke tulang rawan dulu di sini. Kartilago. Kartilago kita cuman bahas jenis-jenis sama osifikasi kondral tadi dari histopatologisnya. Nah, ini jenis-jenis tadi, jenis-jenis tulang rawan itu ada berapa? Ada 3. Ada tulang rawan hialin, elastik, sama fibroblast. Tadi kita sudah bahas ya di soal ya. Lanjut untuk pembentukan tulang rawan. Nah, yang ada 5 lapis tadi itu menurut histonya, histologinya, histogenesisnya. Ada yang pertama itu adalah zona istirahat atau reservata. Di mana kalau reservata dia tidak ada aktivitas sel-sel kondrositnya, gitu ya. Kalau yang kedua, ini yang istirahat di sini, yang kedua zona proliferasi di sini. Proliferasi itu di mana saat kondrositnya dia membelah, gitu, mitosis. Itu proliferasi saat membelah-membelah. Setelah proliferasi dia menjadi zona
hipertrofi. Jadi kondrositnya, sel-sel tulang rawannya, dia akan menjadi lebih besar gitu, dan sitoplasmanya berisi glikogen. Gitu, ini semakin besar nih, jelas ya di sini. Kelihatan banget nih dari awalnya kondrositnya segini, jadi kondrositnya jadi segini gede-gede. Nah, setelah hipertrofi, dia menjadi zona kalsifikasi. Dia terdapat septa tipis matriks tulang rawan yang akan mengapur dengan diendapkan hidroksiapatid gitu. Di sini mulai kalsifikasi, jadi mulai mengeras tuh si tulang-tulang si kondrosit-kondrositnya gitu. Berubah dia. Terus yang terakhir, dia ada zona osifikasi. Kalau zona osifikasi dibentuk jaringan tulang endokondral, dia udah menjadi tulang yang keras gitu. Itulah yang histologi dari pembentukan tulang keras. Udah selesai, kartilago udah, ini udah. Terus ke sendi dulu nih, sendi-sendi ini di sini, sendi. Sendi kita tadi udah bahas juga ya. Sendi itu tempat perhubungan antara tulang-tulang atau antara tulang dengan tulang rawan. Ada tiga, ada sinartrosis, amfiartrosis, sama diartrosis. Sinartrosis itu sendi yang tidak dapat bergerak, amfiar itu yang pergerakannya sedikit, diartrosis itu yang pergerakannya bebas. Sinartrosis itu contohnya pada tulang tengkorak itu sinartrosis. Amfiartrosis itu pergerakannya sedikit, contohnya pada tulang vertebra atau simfisis. Selain vertebra ya, ada juga simfisis pubis dari Coxey gitu ya. Terus habis itu yang diartrosis. Diartrosis ini yang gerakannya bebas. Nah, dia dibagi lagi jadi dua, ada jumlah tulang sama sumbunya. Kalau sumbunya ada sumbu 1, sumbu 2, sumbu 3, dan lain-lain. Sendinya sendi apa aja? Ada sendi engsel, sendi pelana, geser. Ini nama ilmiahnya articulatio ginglimus atau hinge itu untuk engsel. Contohnya di sikut atau lutut. Kalau pelana itu articulatio selaris atau saddle. Contohnya di articulatio carpometacarpal. Jadi di sini nih. Terus sendi geser. Sendi geser itu articulatio ellipsoidea di pergelangan. Jadi bisa digerakin ya. Terus sumbu 3, sendi peluru, articulatio globoidea. Ball and socket sama aja, dia dihumeri. Nih, jadi kayak kamu bisa menggerakkannya dengan bebas gitu. Terus yang terakhir ada juga sendi putar atau pivot. Ini contohnya di articulatio atlantoaxialis. Gitu, itu sudah sendi, tulang, bidang atau mudah, saraf udah. Lanjut ke yang ini, otot. Otot kita belum bahas. Otot. Nah, otot ini dibagi jadi jenis, struktur, sama fisiologinya. Kalau jenisnya, tadi kita sudah bahas juga, itu ada 3. Ada otot polos sama otot lurik. Kalau otot polos, itu yang ini, yang smooth muscle, dia involuntar. Otot lurik ada 2. Ada skeletal muscle, dia yang volunteer atau sadar, sama kardiak muscle, otot jantung. Dimana kalau kardiak itu dia tidak sadar, involuntar. Gitu ya. Ciri-cirinya, kalau skeletal dia lurus, intinya jadi tepi. Kalau yang kardiak, dia lurus juga tapi dia bercabang. Nih, ada stria-strianya juga, ada anastomosis, ada tight junction-nya nanti namanya. Bercabang-bercabang, intinya di tengah. Kalau yang smooth, yang otot polos, dia bentuknya kayak daun-daun.
intinya di tengah. Gitu. Nah, untuk strukturnya, struktur muskulus dari dalam keluar. Dari dalam, paling kecil, di sini ada yang namanya miofilamen. Miofilamen ini ada aktin sama miosin. Setelah aktin sama miosin, dia kumpulan-kumpulannya namanya ada miofibril. Gitu. Di miofibril ini ada yang namanya sarkoplasma sama sarkolema. Nah, terus dari miofibril ke muscle fiber. Muscle fiber itu berarti serabut otot. Serabut otot dibungkus oleh endomisium. Jadi ini pembungkusnya. Pembungkus serabut otot. Gitu. Dari serabut otot, nanti kumpulan-kumpulan serabut otot membentuk yang namanya fasciculus. Nah, fasciculus ini dibungkus oleh yang namanya perimisium. Perimisium berarti pembungkus fasciculus gitu. Nah, beberapa fasciculus yang menyatu bersatu nanti dia akan membentuk yang namanya musculus. Gitu. Dia muskulusnya dibungkus oleh yang namanya epimisium, dilindungi oleh yang namanya epimisium. Ini gambarnya. Di awal tadi ada sarkoplasma, sarkolema, kayak gitu ya. Terus habis itu dari miofibril dulu ya, miofibril. Terus ada sarkoplasma, sarkolema. Terus dia menjadi musculus fiber. Ini satu serabut otot, muscle fiber. Di mana muscle fiber dibungkus oleh endomisium. Terus beberapa muscle fiber dia menjadi fasciculus dulu nih. Fasciculus ini muscle fiber, muscle fiber, muscle fiber, muscle fiber. Muscle fiber dibungkus oleh perimecium yang membungkus fasciculus. Nah, beberapa fasciculus ini fasciculus ya di sini ya. Satu fasciculus membentuk yang namanya muscle, otot. Dibungkus oleh yang namanya epimisium. Gitu. Nah, ini untuk fisiologinya. Fisiologinya ada yang kontraksi, ada yang relaksasi. Nah, ini untuk celah sinaptik. Menurut gambar, ini itu adalah akhiran dari saraf. Yang ini adalah awalan dari otot atau motor end plate gitu ya. Jadi saat potensial aksi berjalan di sebuah saraf motorik sampai ujung serat saraf, di mana nanti ujung serat saraf akan menyekresi menghasilkan sebuah neurotransmitter yaitu namanya asetilkolin tadi. Asetilkolin atau ACH, ini sama aja. Dalam jumlah yang sedikit. Nah, asetilkolin nanti udah nih keluar. Terus habis itu nanti dia nempel di serat ototnya lewat asetilkolin reseptor. Nah, saat nempel itu di sini yang di luar itu ada ion-ion namanya ion natrium, ion Na, ion Na. Nah, saat asetilkolinnya nempel, bentar. Asetilkolinnya nempel ke serabut otot gitu, ke otot akan membuka kanal natriumnya. Di mana nanti natriumnya yang dari celah-celah sini dia akan masuk tuh. Masuk ke dalam otot. Nah, natrium inilah yang akan menghantarkan potensial aksinya. Gitu. Jadi potensial aksi atau depolarisasi nanti dia lanjut tuh di membran sel. Nah, nanti setelah lanjut ke membran sel atau sarkolema, dia akan dilanjutkan ke tubulus T. Nah, dari tubulus T, karena ada potensial aksinya, akan membuat retikulum sarkoplasma membuka CA. Tadi ini, yang ini tadi. Ini sarkolemanya. Terus dia masuk ke tubulus T, potensial aksinya akan membuat retikulum sarkoplasma menghasilkan CA12.
Tuh, hasil tuh, berhasil Ca2 plusnya akan nempel ke troponin gitu. Ini troponin. Troponin C ya. Troponin C di aktin gitu ya. Di aktin. Nah, terus karena aktinnya ini mendapatkan energi nih dari Ca2 plus, miosin yang di bawahnya ini itu kan punya kepala nih. Nah, kepala miosinnya dia akan bergerak nempel ke Ca2 plusnya yang ada di aktin tadi. Nah, kalau udah nempel, namanya nempel itu adalah terjadi cross bridge. Oh, nggak ada ya di sini ya. Oke. Saat nempel ini dia namanya cross bridge. Gitu. Nah, nanti dia akan menarik si aktin menuju ke arah dalam. Gitu. Kalau udah narik menuju ke arah dalam, ototnya berkontraksi. Nah, gitu deh. Nah, kapan sih otot itu akan berelaksasi? Nah, otot itu akan berelaksasi kalau misal kadar Ca-nya yang tadi nempel ke ke apa namanya troponin C di sini di aktin, dia akan hilang. Hilang nih. Nempel keluar masuk lagi ke retikulum sarkoplasma. Nah, karena dia hilang, berarti kan aktinnya nggak ada energinya lagi. Nah, kepala miosinnya ini udah nggak nempel lagi ke Ca2 plusnya tadi. Nah, makanya di sini kepala miosinnya dia lepas. Kalau lepas dia ototnya relaksasi. Begitu itu saat ototnya berelaksasi. Nih, relaksasi terjadi jika cross bridge-nya pecah dan aktin miosin kembali ke posisi semula. Nah, kalau kalsiumnya kembali ke retikulum sarkoplasma. Gitu. Itu relaksasi. Selesai. Kamsahamnida. Oke. Oke. Jelas ya, teman-teman. Jadi itu sedikit sedikit banget materi tentang blok 2. Jadi nanti kalian akan sebagian besar akan membahas itu. Ada otot, ada saraf, bagaimana kontraksi otot, seperti itu. Oke, buat yang belum paham atau mau belajar lebih jauh nanti tinggal chat ke admin aja. Jadi nanti kita belajar di tutorial sama sekalian GEB-nya juga. Pasti dibantu sama Sokanya juga. Gitu ya. Oke. Jadi sekian dari aku. Nanti kalau mau les, mau daftar langsung ke admin aja. Terima kasih ya yang udah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.